Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu tuan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah moga-moga kita semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa shiri zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa shiri zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Masih membahas terkait dengan uzur sholat. Jadi kemarin uzur sholat itu ada karena tidur, ada karena lupa, terpaksa atau ketakutan, dan karena musafir akhirnya menggabungkan sholat. Oke, itu sudah kita bahas kemarin. Nah, kalau sudah uzur sholat ini tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, maka sholat itu tetap hukumnya wajib. Khususnya sholat 5 waktu. Kebetulan sekarang ini adalah merupakan hari-hari bulan yang merupakan ulang tahunnya sholat. Ulang tahunnya sholat ini tanggal 27 Rajab. Itu Kanjeng Nabi menghadap Gusti Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Maka tanggal 27 Rajab atau bulan Rajab ini merupakan bulan ulang tahunnya sholat. Maka sampai di mana sholat kita? Ini yang terpenting. Sholat kita sampai di mana? Nah, terkait dengan uzur sholat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Terkait dengan uzurnya sholat, ini jika beberapa hal tadi, kurang lebih ada 4 hal atau 5 hal. Kalau ternyata uzur sholat, maka wajib
Qadha alias disaur atau dikerjakan pada hari-hari atau waktu-waktu yang memang tidak bisa dikerjakan pada saat itu karena beberapa hal. Nah, qadha sholat ini sangat amat penting. Kalau kemarin saya sampaikan, kita ini ke warung, ya, ke warung itu dikasih makan atau makan sepuasnya, maka setelah makan kudu bayar. Kita ini dikasih nikmat oleh Gusti Allah, bisa melaksanakan aktivitas, dikasih wajah ayu ganteng, awak sehat, pinter, gagah, semangat, iso nglakoni opoe, itu kenikmatan yang luar biasa. Maka salah satunya kita mensyukuri nikmati Gusti Allah itu dengan bentuknya adalah sholat. Maka kalau qadha sholat bagaimana? Harus disauri segera mungkin atau dilaksanakan segera mungkin. Nah, ada 3 orang yang 3 orang itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai melakukan dosa, tapi setelah itu baru ditulis. Siapa? Dawuh Kanjeng Nabi, rufi'al qalamu an salasati anin naimi hatta yastaiqidu wa anis sabiyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Pena itu maksudnya orang itu ditulis dosa ataupun tidak. 1, perhatikan, halo. 1, orang yang tidur sampai ia terbangun. Jadi di saat kalian tidur ngelakoni opoai itu tidak ditulis dosa sampai dia terbangun. Nek wis terbangun ngelakoni dosa baru dihitung dosa. 1. Loh Pak, kalau kemudian tidur melaku-melaku sampai no dukure omah, ya ndak apa-apa. Itu namanya ngelindur. Ya, melaku-melaku no dukure omah sampai muenek-menek. Tangi-tangi wis no dukure genteng. Itu ndak ditulis dosa kalau orang itu masih dalam kondisi tidur sampai terbangun. Nah, terbangun inilah baru ditulis nglakoni dosa. Tibake tangi-tangi dulinan HP. Gak malah dongo, malah dulinan HP. Sing didelok barang sing no jare. Delok barang sing gak jelas. Maka itu baru ditulis. Yang kedua, anak kecil sampai ia mimpi basah. Jadi kalau arek cilik, jenenge arek iku mesti cilik sampai dia balik. Kalau perempuan umur 9 tahun, 9 bulan, 9 tahun kira-kira itu. Kalau laki-laki kurang lebih umur 15 tahun. Maka di bawahnya usia balik atau belum balik, belum ditulis nglakoni dosa. Alhamdulillah. Itulah apiane Gusti Allah. Nah, setelah balik baru nglakoni dosa ditulis. Oke. Yang ketiga, orang gila sampai ia berakal. Orang gila sampai ia berakal. Nek dia gendeng gila, maka dia tidak ditulis nglakoni dosa selama gila. Makanya nek sampean pengen aman, gak ditulis nglakoni dosa, nang dadi wong iya. Dadi wong gendeng, aman sampean. Tapi ojo ya, jangan cita-cita jadi wong gendeng. Wong gendeng diapa-apakno gak enak. Enak-enak wae sekolah, terus gendeng kan akhirnya buka celono. Bahaya, melayu kabeh. Sing sarungan buka sarung kan ya bahaya. Sing wedok buka rok kan ya melayu kabeh. Apa malah mendekat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Pak, kasus yang berikutnya terkait dengan udhur sholat. Kalau ada teman yang tertidur bagaimana Pak? Segera dibangunkan.
Jadi berikutnya terkait udzur sholat. Kalau ada teman yang tidur, segera dibangunkan. Ojo malah ngomong ini, sakno. Kalau memang masih kecil, oke lah. Kecil belum balik, oke. Itu pun masih harus dilatih. Tapi kalau kasihan, oke. Nah nanti ketika dia bangun, diajak untuk sholat. Nah kalau sudah balik, yuk kudu dibangunkan. Coba mau duhur, ya duhur. Ternyata tidak bangun-bangun. Mungkin ono konco sak kosane atau sak pondoke gak tangi-tangi. Oke, tinggal sik sholat, mari ngono dan segera dibangunkan. Tangi-tangi, awakmu guru sembahyang, guru duhur, guru asar nang tangekno. Ojo malah menengahi berarti melok ketularan gendeng. Ketularan kena dosa. Wong ngerti nglakoni apa namanya tidur kok tidak segera dibangunkan, maka yang tahu itu juga kena dosa, salah gak segera dibangunkan. Nah tidur yang kemarin saya sampaikan, nek tidure sengaja menghindari sholat atau sengaja sholat wis ngerti kasus kemarin ya, tidur sholat duhur itu kan jam 12 kurang seperempat, ternyata jam 12 tidur. Nah sampai waktu asar orang seperti ini nih tidur jam 11 atau jam 10, ternyata gak no sing bangunkan, jam 3 kek tangi, maka orang ini tidak dosa tapi harus segera sholat duhur. Sholat duhur disegerakan, kemudian dan segera sholat asar. Pak, kalau jamaah Pak, kalau jamaahnya ada, ya jamaahnya ada. Sementara saya itu adalah bangunnya itu tadi itu telat. Ada sholat asar jamaah, bagaimana? Bisa diutamakan sholat asar jamaah dulu, baru nanti setelah asar qadha duhur. Understand? Itu ya. Nah, meninggalkan sholat dengan sengaja loh ya. Wis sengaja tidak sholat itu termasuk dosa besar. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Padahal sholat itu kalau seringkali saya sampaikan di mana-mana. Sholat itu makanan jasmani dan makanan rohani. Makanan jasmani dan rohani. Loh kok gitu Pak? Iya. Orang pengen sehat dohir batinnya ngelakoni sholat. Pengen sholat dohir pengen sehat dohir batinnya. Mulai dari takbir Allahu Akbar sampai ruku, sampai iktidal, sujud sampai salam itu nek kalian lakoni tenanan sesuai dengan gerakannya, yakin tambah sehat. Tidak hanya itu, pernah ada yang namanya Pak Khalid, orang yang kerja di Masjid Al Akbar Surabaya, bagian ngatur soft, ya marbot bagian ngatur soft. Dia ngatur soft sama kesehariannya buka las apa namanya besi atau las itu ya. Nah apa yang terjadi? Barokai dia menjaga waktu sholat berjamaah di masjid, orang itu takdirnya Gusti Allah lewat celeng-celeng bisa berangkat haji. Yang aneh lagi, sampai dimata-matai oleh pengurus Masjid Al-Akbar Surabaya, orang ini setelah berangkat haji bisa beli Fortuner. Bisa beli Fortuner, bukan Fortuner minyak tapi Fortuner mobil sing gedene padha karo Pajero. Akhirnya waktu itu takmir masjid menyampaikan pada orang dekatnya, awasono wong iki, Pak Khalid iki awasono, engko nang korupsi.
engko nang duwe masjid di gawe. Akhirnya diteliti, dikoreksi, ndak, koyane orang ini tidak masuk kategori itu. Diteliti, akhirnya kemudian takmir masjidnya mencari dalil. Walaupun sebetulnya sudah tahu, tapi cari dalil. Iki apa ceritane? Kok wong iki iso tuku Fortuner? Akhirnya dicari dalil atau dicari-cari siapa orang yang mau sholat berjamaah di masjid 40 waktu menangi takbiratul ihrami imam. Takbiratul imam yang pertama Allahu Akbar, 40 waktu gak putus di masjid. 40 waktu. Ada yang mengatakan 40 hari. 40 hari tambah berat ini. 40 waktu berarti 8 hari. 5 ping 8 hari 40. Siapa yang sholat 40 waktu tidak putus sholat di masjid menangi takbiratul ihramnya imam, maka dongo sak dongo dikabulkan karo Gusti Allah. Oh ini berat. Wong saya pernah ngelakoni itu, pernah sempat berhasil, tapi mari ngono rodo angel kalau tidak dadi marbote masjid. Makanya silakan dilihat marbote masjid, mungkin gak patek sugih, tapi hidupnya ayem, hidupnya nyaman. Nah kalau kalian ingin buktikan itu, silahkan sholat 8 hari 40 waktu gak putus alias menangi jamaah takbiratul ihramnya imam. Makanya biasanya kalau di Mekah Madinah terkenal dengan yang namanya arba'in, artis. Arba'in itu 40 waktu, biasanya 8 hari gak putus. Oke, itu ya. Dan etikanya terakhir, etikanya sholat udur tadi itu, yang awal dikerjakan sih, baru yang akhir. Contoh, kalian sholat duhur, ketinggalan sholat duhur, atau tadi itu udur sholat duhur, ternyata jam 4 baru bangun, maka kerjakan sholat duhur dulu, baru waktu asar. Tapi kalau ada jamaah, maka kerjakan jamaah dulu, baru sholat duhur. Understand? Oke. Sementara itu, karena tempat ini akan dipakai untuk aktivitas yang lainnya, moga-moga terkait dengan udzur sholat ini kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayo semangat lakoni ibadah, ojo ditunda-tunda. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita baca suratul Fatihah. Moga-moga menjadi ilmu yang menjadikan kita dekat dengan Gusti Allah dan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله برايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام تنزه عن قولي وفعلي ونيات بأس لدائي
لقلبي عند جلي وخيراتي فيا رب بسري حروفي ونور قلبي وسمعي ومقلاتي. كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفقنا من طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.